Keluarnya ketika team fight karena cooldown-nya dia itu sangat minim sekali. Cepet banget, apalagi Modal tahunnya. domi kan. Wah. Nah, ini yang dia butuhkan. Kalau tadi kalau menurut gua kalau nggak Hayabusa, Link apa satu lagi apa? Hayabusa, Link, Chow. Chow ya, Chow lah. Ya. Oke lah kalau dia main pick off. Karena dia butuh burst. Kenapa gua tadi pikir ke arah Link terlebih dahulu? Karena posisinya sekarang Link adalah salah satu hero yang bisa melakukan pick off terhadap seorang Leslie dengan cepat. Tapi concernnya kenapa Hayabusa? Mereka takut Tempest of Blade ini bakal bisa dihindari dengan conceal. Dan mungkin di sini poin utamanya adalah ia ingin menghindari damage dari Gusion. Yes. Kita tahu sendiri ketika nanti ada Incandescence, Shadow Kill itu masih masuk. Karena sekarang kan Incandescence juga sejauh dulu. Iya. Kalau sejauh dulu kan Shadow Kill hilang. Sekarang masih masuk. Karena kan cuma seret. Slash apa, nyerosotnya juga sebentar doang. Nah, pas nyerosotnya itu tuh yang sebenarnya masih masuk damage-nya Hayabusa pelan-pelan di sana. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Uranus-nya ini sih. Apakah nanti bakal bermain 4-1 untuk di area gold lane? Karena kita tahu tipikal permainan Uranus itu ya mau nggak mau dia bakal nge-cut 2 lane di menit yang keempat atau kelima. PR-nya berarti untuk Fredrin adalah Neo. Apakah dia sempat untuk melakukan mirror hal yang sama dari ATM? Dimana ketika Uranus itu menit 4 udah bisa langsung motong 2 wave. Dan untuk Neo, dia hanya bisa mengandalkan 1 wave saja. Kecuali nanti Stormy tiba-tiba berinisiatif untuk langsung maju ke area mid lane, potong wave mid lane-nya yang ada 4 atau ada 3, baru dia rotasi ke gold lane. Karena emang kalau misalkan melihat dari potensi untuk bermain ke area gold lane, membantu Hesa, wah ini tinggi sekali potensinya. Oke, tadi Profesor KB ada titip salam dari Faiz Hizbullah. Cakep! Bang Oji titip Ameles itu Valence. Ameles itu Valence. Iya. Pantesan tadi namanya Valence. Ya, kita kan Kita kan membaca apa yang membaca ada. apa yang ada, ya kan. Tapi intinya titip salam. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk- salamnya Bang. Ya, terima kasih Abang siapa Bang namanya? Faiz Hizbullah. Semoga Bang buat kalian Faiz. semua kalau ada informasi juga bisa langsung DM ke Ranger Emas dan atau Fauzian Scar dan juga KB GGWP yang ada checklist videonya guys ya. Oke, kita bakal menuju ke line up down MPL Invitational. Bisa Game begitu ya? Game 2 Orange Esports versus Burn X-Flash. Oke, back to the land of the Ini nih yang saya suka dari Leslie nih. Jaraknya jauh banget. Dan ini adu sniper nih baru nih. Tapi bedanya satu auto ya. Iya, Gak satunya bakal coba auto. dibalaskan keadaannya. Tapi lihat again and again. Rabbit Oh. kelinci kecil. Ini bedanya Ji. Yes. Sebelumnya di Seven dia pakai Avarice. Sekarang dia pakai Impure Rage. Oh dia mau damage. Dia mau damage. Dia mau accumulate. poking damage, akumulasi. Yang dimana ini, wah permainan dari Burn Flash sih udah langsung bermain agresif ya. Dia langsung freeze lane, dia nggak kasih untuk gerobaknya ke arah seorang Amelance. Bahkan buat sekarang, solo aim-nya aja sedikit terancam ya. Karena kayaknya kelinci-kelincinya lumayan berdamage. Oh, tapi bukan itu problem utamanya karena sampai udah mau level Subway. 4. Akan coba masuk ke arah seorang D7. Tapi ternyata terbagi dengan satu buah minion dan mundur ke arah belakang. Bahkan ini kerugian untuk Orange Esports. Kenapa? Yes, betul. Dia kehilangan gerobak untuk Amelance. Gerobak yang paling Gerobak. penting untuk God Laner kemakan sama jungler dipotong sekitar 70%. 70% ditambah lagi Wow. dari sisi tim Burn Flames. Mereka masih bertahan dari platingan yang dimiliki dari seorang Amelance. Oke. Harusnya Amelance masih bisa dapetin platingan, tapi kali ini karena Hesanya nggak takut dan dia masih bertahan dengan flicker yang dia miliki karena nggak ada Asli. shadow kill. Karena nggak ada shadow kill, Be, kalkulasinya. Iya, dan bahkan untuk sekarang malah yang terancam sebenarnya ini ada di Amalance sendiri sih. Dia bisa dibilang akan kalah lane, apalagi dalam keadaan dia belum level Oh, 4. dia Clear-nya lama soalnya. Dia ngebuka vision tadi sih itu bahaya banget sih menurut aku sih. Kena Dia lagi. ngebuka vision dia poking damage dengan roketnya sebenarnya keras oke. loh. Tapi ternyata kali ini mereka akan memaksakan melakukan dua buah flank kill karena tidak ada flicker kembali. Esa terpick off di garis depan. Masih mau lebih dipasangkan tapi di sisi sebaliknya saya mendapatkan satu buah retribution dengan sangat baik terhadap satu turtle. Di sisi sebaliknya, di arah bottom lane, Digi tumbangkan, Hesa tumbang, Digi akan menjadi korban selanjutnya dan platingan dari Orange Esports akan dimanfaatkan dengan maksimal. Ini dimakan pelan-pelan sih sebenarnya. Tapi mungkin adalah sebuah solusi juga nggak sih ketika farming di area lane itu tidak maksimal. Artinya ya ubahlah pattern farmingnya ke arah hero. Dan itu berhasil di area bottom lane karena Orange Esports di sini dapat 2 poin yang cukup optimal. Dapat. Retribution masih ada anak Iron Eye dan back for safety untuk Seon. Problem di subway ya sekarang. Mereka bertukar posisi. Problem di subway yang sedikit tertinggal dari segi buff
Tapi di arah bottom lane ini akan menjadi team fight yang harus dimenangkan oleh salah Subway. Dan ini kita ingatkan sekali lagi, kalian harus menikmati keistimewaan saat bermain game dengan cara kado kredit HSBC. Tapi lihat di bawah ada Subway one last hit, berhasil didapatkan, berhasil di take down. Tapi solo Aim nampaknya masih terlalu keras untuk seorang Benedetta. Dan KB ingat ini ada cashback dari Digi. Dapetin 1 poin kill seperti HSBC, cashback 740.000 dengan 2 kali poin. Ini Digi 1 aja udah dapet cashback. Benar, 2 kali poin rewardnya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang suka healing ke luar negeri nih. Cocok banget Ini pokoknya. passion. Dan si Cat untuk kali ini dia bermain agak sedikit lebih agresif sebenarnya, apalagi dengan membawa Petrify. Artinya dia tidak akan bermain pasif seperti di game yang pertama. Seon hampir kehilangan 1 orange buff-nya dengan Renner Arati dari Amalanth. Dan bahkan masih ada 1 pergerakan Incandescence yang terjebak di depan sana. Si Cat terpick off dan bahkan ditukarkan dengan solo aim. Bahkan sana bahkan ada Shadow Kill di 7 flick out. Tapi masih terkena sedikit dealing damage. Dan Phantom Shuriken-nya hampir menumbangkan karena di 7. Tidak berhasil mendapatkan D7 di arah mid lane. Tapi para pemain dari tim Orange Esports harusnya dia dapetin 1 buah turtle for sure. For sure. Harusnya. Dari segi kalkulasi. Camp bawah, lihat. Kita lihat camp bawah, dia ada di arah rumput. Akan ada surprise attack yang diberikan. Langsung terlihat sedikit posisinya. Mundur ke arah belakang, masih mau lebih. Ada reverse time dan sampai tidak memiliki 1 buah shadow kill. Sean bakal menutup. Dan ini akan menjadi kerugian untuk tim Orange Esports karena ter-take down. Gak bisa dibalaskan kembali keadaannya. Chicken Legal save the day. Masih ada 1 buah observation time journey. Yang bahkan membuat seorang Sean selamat. Tapi ternyata nampak ini akan menjadi beli 1 gratis 1. Oke, Amalanth coba untuk memainkan snipernya. Dan bahkan menggadai dengan dibiru dan Satu, melihat tiga. Stormy. Sakit banget untuk dealing damage-nya. Dan untuk saat ini trade kill-nya jadi menguntungkan bagi Orange Esports. Beli 1 gratis 1 nampaknya. Waduh. Beli 1 gratis 3 Profesor KB. Ini mah diskon yang bikin kita melek semua, Pak. Yes, bahkan lihat Theon masih coba untuk melakukan sedikit dive and menuju ke arah 1 buah turtle. Subway tadi dive ketika dia tidak ada 1 buah shadow kill. Menurut gue itu bukan keputusan yang baik dia di depan situ. Nah, ini dia yang paling aku suka ya. Dengan data yang udah kita miliki nih, Ranger. Iya. Amalanth yang gold lane sentris banget untuk Orange Esports. Ketika mereka melakukan babysit kepada gold lane dan berhasil, lihat efeknya. Yes, snowball langsung tinggi banget. Tapi lihat dari Amalanth, Oh, damage-nya nih. udah mulai harus di-respect terhadap seorang Guardian dan juga Seon. Di sisi sebaliknya. Dari tadi emang ATM ini selalu memberikan permainan yang luar biasa kalau menurut aku ya, Profesor ya. Dari pertama, tapi lihat Shadow Kill dikeluarkan bersama Texture B. Langsung diamankan, sedikit terbagi dari sebuah minionnya, tapi Amalanth it's okay, no problem. Yang dia butuhkan sekarang adalah gimana landingnya dimenangkan dengan cepat. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan posisi Hesa yang tidak bisa dilawan ketika late game nanti, Profesor. Iya, dan bahkan buat sekarang langsung ada backstep yang dilakukan si Cat dalam ancaman. Tapi sepertinya tidak. Hanya diberikan poking damage saja. Ada energy eruption dan bahkan Seon terjebak di ruang nostalgia. ATM datang melawan 5 di hadapan Amalanth dalam ancaman. Dan lagi menggunakan sniper. Tersnipe sendiri oleh Hesa. Sniper dibalas sniper. Hesa sniper yang tidak mungkin miss snipernya. Kali ini berhasil mendapatkan 1 poin transfer Amalanth. Tapi ATM lagi-lagi membuat momen itu. Kalau bukan karena ATM itu nggak mungkin terjadi momen yang dapatkan 1 poin kill di arah tengah. Iya, Di sisi sebaliknya, dari segi item kita bakal melihat. Dari Amalanth dia udah BOD. Dari Hesa dia karena dengan posisi yang sedikit tertinggal cukup banyak. Kali ini bakal ada 1 buah Windtalker terlebih dahulu dari Malefic. Mungkin. Malefic atau Blade of Despair oke sih. Tapi yang paling unik adalah Magic Shoes-nya. Yang dimana ini akan membuat nantinya camouflage-nya dia bakal makin lebih cepat. Dan ini cooldown reduction yang sangat dibutuhkan oleh Leslie. Karena kita tahu sendiri untuk cooldown ini paling penting. Apalagi untuk escape ability-nya Hesa. Ini minim banget soalnya. Dan kalau kita ngomongin soal Weapon Master, udah pasti boosting damage. 15% tambahan. Amalanth juga melakukan hal yang sama. Hunter Strike mungkin nanti akan jadi item untuk escape-nya dari Amalanth. Namun Neo, ini dia poin terpentingnya di mana dia bisa memberhentikan beberapa member dari Burn Flash untuk 1 skill Energy Eruption. Oke, di sisi sebaliknya buat kalian semua jangan lupa untuk daftar dan menangkan ya kan. Ini dimana di One Esports GG / MLS Death Win ya Profesor kami ya. Betul. Kalian bisa dapetin hadiah, kalian bisa ikutin turnamen juga, banyak banget yang bisa dilakukan. Tapi ternyata ada Neon. Retribution berhasil didapatkan oleh siapa? Terlalu terburu-buru. Neon, Subway mendapatkan posisi dengan tepat. Dan bahkan di sisi sebaliknya ada Shadow Kill ke arah belakang Tyson B. Dan terus lain by Orange Esports. Kali ini membalikan kembali keadaan Stormy yang
masih ada Black Juice tidak berhasil di-takedown oleh Seon dan juga kawan-kawan. Tapi bahkan per place mereka yang berada di dalam posisi yang tidak untung karena mid lane mereka akan dipecahkan for sure. Dan bahkan lihat mid lane-nya benar-benar dihancurkan. Free turret, free turtle. Ini mah bukan beli ya. Langsung gratis 2 hal. Lagi-lagi, iya, Orange Esports benar-benar dapetin bonus yang berlipat ganda. Dan bahkan buat sekarang Avalanche, dia bisa menekan ke arah lane-nya ATM. Karena kalau kita ngomongin soal lane jauh sekarang di bawah, Neo yang nanti akan bertugas untuk menahan lane tersebut. Lihat, Malefic Roar sudah di tangan ATM mungkin dalam ancaman. Wah, ini bahaya banget sih ATM. Udah mulai respect sih. Lihat damage-nya. 2 hit. Itu belum Hunter Strike ya? Belum. Belum Hunter Strike ya? Bayangin kalau itu Hunter Strike. Itu ATM sih udah pasti robotnya bakal bocor, tapi lihat ada reverse time ke depan. One last head. Ternyata burn effect dari Stormy lebih sakit dibandingkan sniper Rainer Apathy yang memiliki dari seorang Amelis, Profesor. Dan bahkan 4 poin kill dari Stormy. Dia benar-benar dalam keadaan yang prima banget. Dan untuk sekarang Subway mengejar ke arah Seon kayaknya nggak bakal sempat untuk mendapatkan. Tapi di arah belakang sana, purple buff dari Seon yang cukup terancam. Ini bisa di take over kembali karena informasi telah diberikan. Seon nggak punya 1 buah Retribution. Setelah dia udah mengadu dan bahkan ini akan menjadi Retribution. Untuk Subway tidak ada juga. Di sisi sebaliknya, terkena sedikit damage dari segi turret membuat seorang Subway memilih untuk mundur ketimbang dia harus masuk ke arah depan. Dan ada ATM. Ada ATM. Tapi dari Avalanche dia udah akan coba ganti menuju ke arah 1 buah Nibiru. Nibiru dan shotgun kah? Enggak, dia nggak main Nibiru shotgun. Nibiru Rainer kayaknya. Nibiru Rainer deh kayaknya. Tadi dia dalam keadaan pegang Bennett kan. Untuk clear wave biasanya kalau Bennett rage. Bennett? Gimana kalau sore? Bennett. Ya kan? Itu yang merah-merah tuh biasanya. Gaussian job in Seacat. Petrify, gak ada target, tapi di arah belakang ada efek energy eruption dan spray down dari Nibiru Spatial, tapi ATM masih mampu untuk mundur ke arah belakang dengan flickernya. Oke, Neon ditumbangkan, udah akan menjadi korban selanjutnya, tapi Rainer Apathy kali ini gak bisa menyelamatkan diri dan dapetin 1 point kill di Seven. Bakal coba ditumbangkan. Nah, ATM mencoba selamat. Tapi Burn Effect dilakukan dengan stack 5 kembali. ATM harus mundur. Jangan ditempel. Ini berbahaya. Ayo masih mendekati Wayne dan Stormy. Kali ini akan coba untuk mundur ke arah belakang. Memecah belah. Dan bahkan lihat si King Eagle yang tepat didapatkan Stormy dan juga seorang Aim. Tapi di sisi lain Seon, out of nowhere, dia yang mendapatkan Lordnya dan Stormy tershutdown di depan, ditukarkan 1 untuk 1. Seacat juga ditumbangkan sebagai ganjarannya. Ingat, Profesor KB udah bilang Glass Cannon, damage besar masuk ke dalam, tapi itu bisa menjadi 1 point kill tanpa 1 buah tiket pulang. Iya, masalah utamanya adalah one way ticket sih. Gaussian cuma punya incandescence untuk escape dan juga dashnya. Kalau misalkan dashnya nggak optimal, sudah bisa dipastikan ini bakal jadi berat banget. Dan tipe hero MLBB apakah? Kamu langsung aja ke oneesports.gg/quiz-mlbb. Sekarang di menit yang ke-11, Lord didapatkan oleh Burn Flash. Mereka benar-benar dalam keadaan unggul, perlahan-lahan, tapi pasti gold leading-nya pun bergeser ke arah kiri. Oke, gold leading kali ini udah mulai dibayar dan 300 aja difference di menit 11 itu bukan keunggulan karena lihat dengan ada owning yang dilakukan dengan turret yang dipecahkan membuat Burn Flash kali ini mendapatkan keunggulan dibandingkan tim Orange Esports. Aim agar lebih berpikir untuk 2 kali lipat harus coba fokus ke arah seorang Leslie, dia harus bawa Stormy. Itu akan membuat Leslie itu sekarat dan Stormy masih punya tiket pulang, Profesor. Itulah plusnya. Plusnya masih ada Black Sushi. Seon sendirian, an eye for an eye digunakan, Alecto final blow masih dikejar begitu saja, Shadow Kill pun connect, dan masih ada Rainer Apathy, masih dilindungi oleh D7, one last HP dari D7 menyelamatkan nyawa dari Seon. Tapi lihat di depan sana ATM mengganggu distraction di arah backline mereka. Aim, jangan sampai terdeteksi seorang diri. Aim bisa di solo pick off oleh seorang Hesa. Udah endless lagi. Udah endless, itu yang harus diberikan informasi oleh para pemain tim Orange Esports. Mereka harus respect terhadap seorang Hesa. Menuju ke arah metode late game, ini bukan Cloud yang terdeteksi dan harus dengan Blazing Blade untuk powernya. Tapi dia dengan basic attack aja, Profesor. Basic attack dan kita tahu sendiri critical dalam keadaan true damage. Yes, critical true damage, jadi bisa dibilang ini nggak boleh ada yang sendirian ketika melawan seorang Leslie dan seorang Hesa. Ya, apalagi dalam keadaan nanti udah mulai kerasa nih 1400-an nanti kalau true damage. Ya mau nggak mau harus bikin item penambah darah seperti Guardian Helmet atau bahkan Toilet Armor.
Sehingga untuk bertahan hidup hanya item penambah darah lah. Ares Belt salah satunya yang bisa menyelamatkan teman-teman dari Orange Esports. Oke, tapi Dio ini nampaknya menjadi samsak untuk para pemain dari tim Orange Esports. Sentry, Magic Sentry sudah terbuka lagi, tapi ada satu ATM bakal coba dimakan dan ternyata udah flicker semua damage masuk lebih dalam lagi. Karena high end ray-nya aktif, Profesor tadi. Kita lihat ada damage dari seorang Ambulance juga. Tumbang ketika Lord sisa 5 detik, ini bukan hal yang baik menurut aku pribadi. Dan bahkan untuk di Lord ini ya yang udah di enhance, ini akan menjadi keuntungan ketika nanti bergerak ke arah bottom lane. Karena apa? Karena bisa di-push juga mid lane-nya, di-push juga top lane-nya untuk teman-teman Orange Esports. Kecuali Seon dalam keadaan di level 14 tiba-tiba berhasil untuk mengambil sebuah Lord dengan retribution yang dia miliki. Kasusnya beda banget. Kasusnya beda banget sampai di garis depan. Satu buah Petri Fighter dikeluarkan. Esa still survive tapi Kiket juga butuh tumbang. Ini menjadi keuntungan untuk para pemain dari tim Orange Esports. Mereka harus paksa menuju ke Lord. Seon, Alexa Van de Blot, tapi Seon ditumbangkan. Terbakar retribusi ini sound point. Dua keuntungan, lagi-lagi cashback beli satu gratis satu. Wah, itu baru keuntungan untuk Orange Esports karena dalam keadaan Alecto Final Blow yang tadi sempat digunakan oleh Seon, dia tidak memiliki backup dan tidak memiliki badan juga ATM. Dia pun baru muncul karena kita tahu tadi ATM sempat membadani beberapa pemain dari Orange Esports, tapi jujur-jujuran Amalance, wah ini dia udah punya jawaban Haskell, sehingga nanti ATM ketika dia membadani ke arah Amalance, malah dia yang harus lebih berhati-hati. Karena untuk saat ini, walaupun ATM lagi on the way menuju Blade Armor, tapi Blade Armor belum tentu untuk menjadi jawaban karena Hunter Strike udah ready, Haskell sebagai pantulan damage-nya, lifesteal-nya lebih tinggi, Malefic Roar dari Amalance ini udah menjawab banget sih bagaimana Orange Esports dengan power dari cold lane-nya. Oke, tapi lihat ya Fromi, respect langsung Black Shoes di arah belakang. Tidak ada damage tambahan di arah tengah untuk tim fight dari tim Burn Place. Saja bahkan harus di-pop up. Day7 akan ditumbangkan. Belum terpotong burungnya. Ternyata burungnya tergetok dan tidak tumbang. Tapi di sisi sebaliknya Cushion yang mereka mencoba untuk dive in dan Amalance still survive. Di sisi bottom lane, Hayabusa Subway hanya punya one only ticket dive in. Dan dia belum tentu bisa pulang Profesor. Keuntungan Beatrix kembali lagi terjadi di MPL Invitational kali ini. Ya dimana Renner dari jarak jauh pun masih bisa melakukan basic attack dan mendapatkan sebuah damage ke arah tower objektif. Dan hal tersebutlah yang akan membuahkan sebuah keuntungan bagi Amalance. Yang dari tadi di belakang dia benar-benar dalam keadaan yang sangat safe sekali. Di 7 dia memiliki anti-Quiras, tapi apakah itu akan menjadi jawaban dari Shadow Kill? Karena menurutku dari damage Amalance-nya, ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan juga. Dari tadi spray down-nya on point. Mungkin render apatinya beberapa kali connect ke arah di 7. Tapi bukan di 7 sebenarnya target dari Amalance. Seon-nya, Seon, Siket, dan tiba-tiba di 7 dalam keadaan sekarat. Hampir hilang semua HP. Subway mau dapetin satu. Seon? Subway mau Hesa-Hesa. No. Hesa-Hesa. Dia mau Hesa-Hesa. Tapi ternyata ketika dia bertemu dengan satu orang Uranus, gak ada yang bisa menjemput Uranusnya. Tidak di all in, keputusan yang baik. Karena terkadang ketika ada ngelihat satu hero itu bakal coba all in. Tapi ini keputusan yang sangat tepat, dia gak melakukan all in dan bahkan Shadow Kill ditahan dengan tepat. Ya, masih ada snipe juga yang dimana ini akan membuat bagaimana Hesa mendapatkan informasi di area jungle. Magic Sentry gratis sebenarnya. Karena ya balik lagi ultimate-nya akan mereveal siapapun yang ada di area bush. Dan buat sekarang Orange Esports mencari sebuah celah lagi. Karena kalau boleh jujur ini Burn Flash ini nempel banget di 7. Terutama kalau lagi bener-bener bareng sama Hesa. Hesanya jadi untouchable. Tidak bisa tersentuh, tapi ATM sendirian di depan. Tidak ada target apa-apa lagi yang bisa mengcover dia. Neo dengan energy eruption, tapi ternyata spray down nih Patient gak cukup damage-nya. Dikembalikan Neo dalam ancaman. Dan untuk saat ini masih dari first time Amalance juga terjebak. Nirwana lagi tershutdown, 2 bahkan hilang. Tiba-tiba Neo juga langsung menyusul 3 tumbang. Dan untuk saat ini pertukarannya tidak ada, di 7 pun masih hidup. Di 7 akhirnya ditumbangkan, tapi 1 tukar 3. Apakah ini worth it? Tentu tidak. Oh my god, Winter Trajan! Save the day! Looking for wipeout. Burn kali ini memaksakan mendapatkan solo aib. Mid lane mereka terbuka dengan sangat bebas. Satu mistake membuat semuanya berantakan. Siket bakal bisa ditumbangkan dan bahkan ini akan keuntungan untuk solo aib. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tapi para pemain dari tim Orange Esports mereka butuh 6, 5, 4 detik untuk kembali lagi ke lane of down. 2 player mereka dan ini keuntungan yang sangat mahal untuk Burn. Shutdown didapatkan
Best turret dipecahkan, Lord mereka dapatkan bersama dengan Purple Buff untuk seorang Hayabusa. Hayabusa ini sama seperti Link, tanpa Purple Buff dia pincang Profesor KB. Pincang karena energi penggunaannya bakal lebih banyak lagi. Dan untuk saat ini Lordnya, ingat ini Lord yang akan sangat berguna sekali dengan super minion wave-nya. Dan kita tahu sendiri untuk Beatrix, dia sangat memerlukan sekali ultimate untuk melakukan clear wave dengan cepat. Mau Dan tidak mau kalau misalkan nanti Lordnya datang, udah ada sekitar 1 atau 2 ultimate yang akan dia gunakan. Dan satu hal yang harus coba di notes di sini. Ketika aku tadi udah bilang seorang Subway-nya ini bagus gak komit terhadap ATM. Kenapa untuk kedua kalinya dia ketemu ATM dia komit lagi? Iya. Karena kasusnya tetap itu ATM. Uranus, walaupun gimana bisa instant point, terlalu banyak source skill, terlalu banyak power yang dikeluarkan untuk seorang ATM. Dan waktu sih. Waktunya. Tapi di arah top lane, Subway mencoba ke arah belakang, Shadow Kill tadi dikeluarkan. Langsung mundur bersama dengan para kawanan dari tim Orange Esports Burn. Mereka langsung membalikan ke arah dengan ada best turret 2 yang pecah dapat di arah bottom lane. Kali ini mereka untungnya masih terlalu jauh dari super minionnya. Masih ada waktu untuk para pemain dari tim Orange Esports melakukan defensif. Tapi di sisi sebaliknya tidak ada lagi time journey untuk team fight. Tim Orange Esports, mereka udah harus mesti respect dan bakat Subway. Kali ini untungnya satu buah sniper menuju ke arah seorang Beatrix, bukan Subway. Itu Subway yang dapat. Kalau jadi target sih bisa hilang tiba-tiba dalam fighting di 4 lawan 5. Circling Eagle jumping ke depan, ATM dalam ancaman tapi masih terlalu tebal. Neo malah dia yang terancam Shadow Kill. Shadow Kill-nya digunakan di depan sana Seacat dengan Winter Truncheon. Masih bisa save the day dan bahkan untuk saat ini tidak ada pergerakan tambahan. Disengage dari masing-masing tim dan burn flash. Dan bahkan kalau misalnya aku bilang nggak boleh commit lagi ke ATM. Udah mulai harus respect. Cari target lain sih. Iya kan? Dan udah mulai harus permainan di mana orange buff yang dimiliki dari seorang Orange Esports ini udah respect untuk dikasih cara Beatrix. Dan mereka udah harus main cara Hesa Profesor KB. Dan kalau misalkan kita ngomong soal base start yang hancur 3 kayak gini ya, ini udah bisa dipastikan bahwa Burn Flash dia tinggal jalanin wave minionnya atau first wave minionnya juga oke banget untuk nantinya mempertimbangkan bagaimana formasi dari Orange Esports ketika mulai melakukan invasi jungle atau main camp. Yes. Dan bahkan kita lihat juga di sini dengan adanya Purple Buff yang dimiliki dari seorang Subway, sebentar lagi harusnya ini tim fight yang bakal cukup kuat. Tapi lihat di sisi sebaliknya mereka gimana caranya akan memancing ATM masuk ke arah backline, betul toh? Tapi si Beatrix ini harus kuat Profesor. Oh terdeteksi Profesor. Subway di all in. Immortal. Ini menjadi pilihan utama tapi ternyata Immortality tidak ada Winter Truncheon. Small mistake yang berbuat mahal. Ini mereka harus mundur. Mereka harus reset kembali. Biarkan Lordnya di tangan dari Burn. Karena ini berbahaya banget. Tapi ATM akan coba di take down. Masih bisa mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Orange Esports. Mereka nggak boleh team fight. Mereka nggak boleh paksa. Ingat, tanpernya Subway 35 detik lagi. Tapi solo aim terjebak di depan. True damage-nya terlalu tinggi. Avalanche mencoba untuk membaleni. Tapi ternyata true damage-nya pun tidak terhentikan di 7 down. Tapi di arah belakang ATM mencoba untuk memberikan tekanan. Dan bahkan ada Demon Hunter Sword. Malah ATM ditumbang tapi masih ada Immortal. Winter Truncheon mencoba untuk membeli waktu. Tapi Hesa juga ditumbang oleh Stormy. Di arah belakang mencoba untuk bertahan dari Neo yang sendirian tersisa. Bersama dengan Stormy 2 melawan 3. Oh my god, ini bencana for Orange Esports. Stromy belum punya Black Shoes. Kali ini bakal coba untuk menahan sayang bomnya di depan. Mereka akan coba all in. Subway is coming up. Shadow Kill tadi dikeluarkan. Lihat fokus ke arah base-nya. Gak melihat apa yang terjadi. Tanpa Shadow Kill tadi dikeluarkan. Para pemain dari Jepan. Mereka dipukul mundur. Base-nya terbuka. ATM save the day. ATM yang benar-benar bisa membeli waktu dengan sangat amat lama dan bahkan menumbangkan